Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid al-Kautsar li ada'i salati zuhri jama'atan. Asallahu an yataqabbala salatana wa yataqabbala du'aana innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa salatan wa salaman nuhdihima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Kaifa halukum jami'an, apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sehat walafiat. Semoga pertemuan kita di masjid di Mushola Al-Kautsar Pertamina, PT Pertamina ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur puji kita selalu panjatkan kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita sehat jasmani dan rohani, kesempatan untuk kita bisa melangkahkan dari ruangan kerja kita tadi mengabdi kepada Allah di tempat yang mulia ini. Semoga sholat zuhur yang baru usai kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa panjenengan semua dikabul, didengar Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam sama-sama kita limpahkan kembali ke haribah anjuran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau. Shalawat salam juga ini juga kita tujukan kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita dengan izin dari Allah bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita 1 bulan yang lalu tentang sirah nabawiyah. Pada kesempatan ini bab yang kita bahas adalah khabarul ifki, atau dalam terminologi lain sering juga disebut dengan judul hadisul ifki, berita gosip, berita bohong yang fitnah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dari mulut musuh-musuh Allah, orang-orang kaum munafikin, setelah terjadinya peperangan Ghazwah Banil Mustalik atau Ghazwah Al-Muryasid yang kita terangkan 1 bulan tadi. Tuduhan itu dialamatkan kepada ibunda kita tercinta, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dituduh macam-macam melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Sampailah kemudian 1 bulan Rasulullah menunggu wahyu turun untuk menjawab persoalan itu. Yang saya bacakan tadi surat 24, surat An-Nur. Yang punya Android, Windows Lite, Al-Quran digital di HP buka, silahkan. Tuduhan yang bohong terhadap ibunda Aisyah Ummul Mukminin dijawab oleh Quran turun setelah 1 bulan kemudian. Rasulullah jadi fitnah, apalagi kita orang-orang biasa. Ya, keluarga Rasul dituduh macam-macam, melakukan perselingkuhan ketika itu. Lalu turun pemutihan itu dari langit, ayat 11 sampai ayat 20 yang saya bacakan tadi. Ayat 11 sampai ayat 20. Ya, menerangkan ayat itu bahwa ibunda Aisyah tak sedikit pun melakukan sebagaimana yang dituduhkan terhadap beliau radhiyallahu anha. Semoga Allah selalu meridhai ibunda kita Aisyah. Bagaimana itu terjadi? Kisah itu di pertengahan perjalanan pulang dari Ghazwah Al-Muryasid atau Ghazwah Banil Mustalik tadi. Wa fi munsarafil muslimina min hadhihi al-ghazwah, di tengah-tengah perjalanan kembalinya kaum muslimin dari perang Banil Mustalik atau perang Al-Muryasid tadi, kana hadithu Aisyah wa qawlu ahlul ifki fiha, terjadilah berita bohong, berita besar gosip yang dialamatkan, dituduhkan kepada ibunda kita tercinta, istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata pengarang kitab ini, wa nahnu nasuku khulasata ma jaa fi sahihain min khabari zalik. Kami akan meringkas kejadian tersebut, apa yang dicantumkan dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana cerita itu? Faqad rawat radhiyallahu anha, sungguh ibunda Aisyah telah meriwayatkan, annaha, bahwasanya dia kharajat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal ghazwah. Ibunda Aisyah waktu itu keluar ikut bertempur, berperang bersama Rasul pada peperangan Ghazwah Banil Mustalik atau Ghazwah Al-Muryasid. Qalat, beliau berkata ibunda Aisyah, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi, tatkala Rasulullah usai melakukan peperangan tersebut, qafada adina lailatin birrahil, Rasulullah kemudian memberikan izin kafilah para pasukannya untuk rihlah, untuk berjalan menuju kota Madinah kembali. Faqumtu ila ba'di sya'ni, kata ibunda Aisyah, waktu perjalanan pulang itu aku ada hajat sesuatu. Falamma raja'tu ila rahal, ketika saya balik ke rombongan saya, lamastu sadri faida aqdi inqata, aku raba dadaku, leherku, kata ibunda Aisyah, ternyata kalung emasku, rantaiku copot, inqata, terputus, tak ada. Faraja'tu faltamastu fahabasani ibtiga'uhu, aku kemudian balik, lari dari kafilah rombongan itu mencari emas kalung yang terjatuh tadi. Setelah melakukan hajat tadi, ibunda kita Aisyah ada keperluan tertentu. Qalat wa aqbala rahtul ladina kanu yurahilunani fahtamalu haudaji. Terus para sahabat rombongan tadi yang membawa haudaj, bahasa Jawanya omah-omahan. Di Jogja, di Solo banyak itu omah-omahan, tandu. Ibunda Aisyah dimasukkan tandu, ditaruh di atas onta memang ikut perang. Ya. Wa kana zalika ba'da nuzuli ayat hijab, itu terjadi setelah turunnya surat tentang hijab. Farahalu ala ba'iril ladzi kuntu arkabu alaihi, mereka berjalan terus dengan onta yang di mana rumah-rumah saya itu, tandu saya ada di situ. Saya udah keluar, belum naik ke tandu. Wahum yahsabuna anni fi, para sahabat itu menyangka kalau saya berada di dalam tandu, di dalam rumah-rumahan itu. Faba'asul jamala fasaru, mereka mengutus atau membawa
jamal, camel, unta tadi terus berjalan terus. Wa wajadtu 'aqdi ba'da mastamarra jaysh. Ternyata alhamdulillah aku temukan itu kalung saya setelah, tetapi tentara tadi, pasukan para sahabat kaum muslimin yang lain berjalan terus. Faji'tu manazilahum wa laysa fiha da'un wa la mujib. Aku kemudian datang ke perkemahan base camp pasukan kaum muslimin tadi yang sudah ditinggalkan. Di situ tidak ada orang yang menjawab, ya, teriakan suara saya. Fayamamtu manzili, aku kemudian masuk ke kemahku ketika perang tadi, masih ada kemahnya. Alladzi kuntu bihi, yang saya berada di kemah itu. Wa zanantu, saya yakin, zanantu di sini tayaqantu annahum sayafqudunani, bahwasanya para sahabat nanti pasti akan merasa kehilangan karena saya tidak ada di atas tanduk. Fayarji'una ilayya, kemudian mereka akan kembali mencari saya. Tetapi itu tidak terjadi, Pak. Di sini adalah hikmah bagaimana menyikapi berita, tidak boleh dari sebelah pihak. Bagaimana Quran turun untuk membuat masyarakat ini tentram, istiqrar, itminan, ya, tenang, tidak chaos dan seterusnya menyikapi satu berita. Selalu Rasulullah ketika dalam perperangan itu melakukan strategi ring-ring, ring 1, ring 2, ring 3, sampai ada ring yang terakhir untuk menyapu bersih. Itulah sahabat yang digosipkan oleh kaum munafik. Wa kana Safwan bin Mu'attal min wara'il jaysh. Safwan, sahabat Nabi Safwan bin Mu'attal, sahabat yang suci sekali, ditugaskan Rasul untuk menyisir yang terakhir kali, ring terakhir. Sempurna udah tidak semua. Fa'asbaha 'inda manzili fara'a as-sauda'u insan. Ketika dia menyapu semua perkemahan tadi, menuju kemah saya, dilihatnya ada orang yang berpakaian hitam. Ya sama, di daerah padang pasir tanah Arab pakaian wanita hitam. Fa'arafani hina ra'ani, kemudian dia mengetahui saya. Wa kana ra'ani qabla al-hijab, ya, mengenal saya. Safwan bin Mu'attal itu mengenal saya sebelum turun surat atau ayat tentang hijab di Madinah. Wa kuntu ghalabatni 'ainayya fanimtu. Pada waktu itu kata Aisyah, aku tertidur karena ngantuk sekali, ngantuk. Ya, fastaiqatu, aku terbangun, terjaga, kaget. Ya, terkejut ketika ada suara orang yang menyapu perkemahan. Ring terakhir, Pak, untuk memastikan udah sempurna belum semua pasukan. Fa khamartu wajhi bi jilbabi, kata Ibunda Aisyah, kemudian aku tutup, khamar yukham, aku tutup wajahku dengan cadar. Memang di sana pakai wanita pakai cadar, hanya nampak mata. Setelah ada orang lewat, terkejut, dia tidur, bangun terjaga, tutup wajah. Siapa yang tutup? Ibunda Aisyah. Wallahi, tengok Pak, ini kadang-kadang tuduhan orang-orang Syiah yang berlebihan melaknat Ibunda Aisyah. Jangan sampai orang Syiah nggak mempercayai berita ini. Maka Sahihain, hadis Bukhari Muslim, kedudukannya setelah Quran. Hati-hati, kata Rasul, jangan sampai keluar dari koridor apa yang Rasulullah berikan pusaka Quran dan hadis supaya tidak sesat. Kalau itu kita tidak terima Sahihain, sesat kita. Nauzubillah, bila kita melaknat istri Rasulullah. Siapa yang melaknat satu sahabatku berarti dia melaknatku, kata Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh. Apanya sahabat kita itu? Imannya sahabat itu kalau mereka berimpak, ya, sedikit saja kita berimpak, segunung Uhud pun nggak akan menyamai pahala, ya, amal mereka. Bahasa kami orang Medan, sekuku ujung kuku irang itu nggak ono amal kita dibanding amal sahabat. Kalau kuku kita agak panjang, Pak, ada kotorannya ini, warna hitam, segitunya kita pun nggak ada dengan sahabat. Iman kita, orang-orang yang susah payah dilaknat lagi itu sahabat. Nauzubillah, itu aliran sudah tidak benar. Dari segitu aja tidak pas. Hati-hati banyak dengan bapak-bapak, jangan sampai terjebak dengan komunikasi yang membuat orang terpesona, terperdaya. Nauzubillah min dzalik. Kata Ibunda Aisyah, tengok, bersumpah, wa wallahi, dan demi Allah, ma takallamna bi kalimatin wa la sami'tu minhu kalimatan illa istirja'i. Demi Allah, kami tak ada ngerumpi ngomong-ngomong dikit pun. BBM apa kabar itu panjenengan? Tidak ada kami berbicara itu. Begitu Sofyan mengetahui saya, nggak ada Safwan bin Mu'attal ngomong dengan saya ataupun saya berbicara dengan dia merumpi berdua. Tidak ada.
Yang saya dengar kata Ibunda Aisyah adalah kalimat istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Sofwan bin Mu'attal mengatakan, ada Ibunda Aisyah, beliau bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Kalau mungkin kita orang sekarang Pak, kesempatan ngurumpi kan, gimana kabarnya Bu, gimana apa terus, ngurumpi panjang ngalor ngidul cerita, tidak ada sedikit pun di sini. Hatinya bersih semua. Ya. Wallahi demi Allah, ma takallamna bi kalimah. Kami tidak ada berucap-ucap takallamna, ngurumpi, ya, bincang-bincang walaupun satu kalimat. Wala sami'tu minhu, aku tidak mendengar kalimat dari Sofwan bin Mu'attal ghaira istirja'ihi, kecuali ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hawa anaha halaqilatuhu. Kemudian Sofwan bin Mu'attal menundukkan untanya. Faqumtu ilaiha faraqibtuha. Aku kemudian, kata Ibunda Aisyah, naik unta itu. Sofwan bin Mu'attal berada di depan terus berjalan. Fantalaqa yaqudu bi rahila hatta ataina al-jaysh mughirina fi nahri zahira. Kami terus berjalan sampai kami bertemu dengan pasukan Rasulullah yang berangkat duluan tadi. Ibunda Aisyah ketinggalan. Karena kecapean mereka berhenti di tengah padang pasir. Disitulah pahalaka man halaka disebut di sini fisya'ni. Ada orang yang binasa, yang celakalah celaka. Ya, dengan kejadian pandangan seperti itu. Wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang yang sangat berperan pertama kali memberitakan berita bohong gosip di tengah-tengah para kaum muslimin yang ikut berperang adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebarkan berita bohong. Tengok itu, berdua ngapain itu? Tengok, Rasul pun sampai sedih Pak, sebulan. Disinilah ambil kita pelajaran. Rasul nggak mengetahui yang gaib. Rasul menunggu jawaban dari Quran. Sampai nanti Rasul, bahasa Jawanya pol-polan. Tahu pol-polan? Mentok cakap beliau kepada Aisyah. Ya Aisyah, jika engkau berlepas diri dari tuduhan itu, kau suci. Sesungguhnya Allah tahu engkau suci. Tapi jika engkau seandainya khilaf melakukan hal yang apa yang dituduhkan kaum munafikin, bertobatlah kau kepada Allah. Sampai itu terakhir ucapan Rasul. Kemudian Rasulullah menerima tadi surah 24 mulai 11 sampai 20. Datang itu firman Allah di bawah malaikat Jibril. Rasulullah gemetar, peringatan, gak ada sedikit. Duduk di pembaringan beliau, di kursi beliau. Setelah itu Rasulullah tersenyum, tertawa. Absyiri ya fa Aisyah, bergembiralah kau Aisyah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan engkau berlepas diri dari tuduhan itu semua. Ayat langsung. Sebelum sampai situ kita tambah. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, wastaqamtu hina qadimna al-Madinah syahra. Aku merasa terusik, aku merasa tidak enak ketika sampai tiba di Madinah selama 1 bulan. Wan nasu yufiduna fi qawli al-ifki. Manusia terpengaruh, terprovokasi tentang berita gosip tadi. Wala ashuru bi syai'in min zalika, tetapi saya tidak merasakan hal itu sedikit pun. Ghairu anni la a'rif min Rasulillah. Tetapi pada waktu-waktu sebulan itu aku tidak lagi mengetahui dari Rasulullah SAW kelembutan beliau yang selama ini diberikan kepadaku. 1 bulan itu Rasulullah biasa, nggak seperti biasanya lembut Rasulullah itu. Aku nggak merasakan kelembutan Rasulullah lagi. Aisyah bertanya, ada apanya? Alladzi kuntu ara minhu hina ashtaki. Ketika saya mengadu sesuatu, biasanya di luar kejadian itu Rasulullah lembut, prihatin dan tapi ketika saya ishtaka, enggak enak apa mengadu, biasa-biasa saja tanggapan Rasul. Apa yang beliau lakukan Rasulullah? Innama yadkhulu fa yusallim summa yaqul kaifa haluki. Kalau beliau masuk kamar, dia bersalam, mengucapkan salam alaik. Kaifa haluk, bagaimana kabar Adinda Aisyah tercinta? Terusnya, pada suatu malam kata Ibunda Aisyah, saya mempunyai hajat. Falamma nuhibtu kharajtu jata lailatin ma ummi Mastah liqada'i hajat. Aku punya hajat untuk melakukan sesuatu hajat bersama Ummi Mastah, mamanya Mastah. Dari situlah Ibunda Aisyah tahu berita. Sebelumnya Ibunda Aisyah enggak tahu ada apa di Madinah ini. Walam nakum qad ittaqadna al-qam falamma raja'na asarat ummi. Ketika kami pulang
bersama Umi Masto tadi dari melakukan satu hajat. Umi Masto hampir tergelincir, hampir tergelincir, bahasa Jawanya kepleset masarat itu. Pakola Umi Masto, mamanya Masto ini bilang, Taisa Masto, celaka Masto itu. Fakultulah, disinilah Ibunda Aisyah baru tahu. Bi'sa ma qulti. Umi Masto, mamanya Masto, jelek kali yang kau bilang tadi ucapan itu. Celaka Masto. Atasabbina rajulan qad syahida Badrun. Apakah engkau mencela sahabat Nabi yang ikut perang Badar? Masto ini ikut perang Badar. Mamanya Masto namanya Umi Masto. Qalat. Disinilah baru Ibunda Aisyah tahu. Umi Masto bilang, qalat awalam tasmi'i maqal. Apakah engkau Ibunda tercinta Ibunda Aisyah enggak mendengar apa yang dia bilang, apa yang dia beritakan? Siapa yang beritakan? Masto. Umi Mastonya dari tergelincir kakinya, kemudian bilang, Taisat Masto, celaka kau Masto. Refleks mulutnya. Habis itu Ibunda Aisyah bilang, kau doakan anakmu jelek. Baru Umi Masto ini bilang, Ibunda Aisyah, apakah kau enggak mendengar apa yang diucapkan Masto? Apa itu? Kata Ibunda Aisyah. Masto ini orang yang terpengaruh dengan berita kaum munafikin. Nanti dia didera 80 kali dera. Karena enggak membawa syuhada, saksi, enggak ada saksi. Ada 3 sahabat yang diberikan sebagai panisem, diberikan ikok oleh Rasulullah, didera 80. Kalau menuduh orang tak ada bukti dan tidak terbukti memang melakukan. Itu hukum undang-undang positif di Indonesia juga ada. Menjuplik dari ini, Pak, yang dikenal dengan pencemaran nama baik, undang-undang itu. Ini enggak sembarangan dan nuduh orang. Disinilah Islam melindungi marwah, muruah seseorang, harga diri saudara kita kaum mukmin. Tidak boleh kita tuduh macam-macam. Di undang-undang kita positif itu yang dikenal dengan delik hukum pencemaran nama baik. Dalam Islam sesungguhnya itu sudah ada sejak jauh-jauh dulu. Itu kalau menuduh orang melakukan dosa macam-macam, tidak ada saksi, kau nemplok 80 templokan batu, pak. Apa? Karena sudah membuat cemar marwah, muruah, harga diri seseorang. Kita lanjut, kita habiskan ini. Qalat fa'akhbartani biqauli ahli al-ifki. Ibunda Aisyah berkata, kemudian dia mengabarkanku tentang berita bohong tadi itu. Fazdatu maradan, aku tambah sakit mendengar kejadian itu. Kata Ibunda, aku sakit. Bahasa Jawa kuatin, greges, meriang, wah semuanya lah. Wa bakaitu tilka laila hatta asbah. Aku menangis semalaman suntuk sampai pagi. Ibunda Aisyah tengok. Layar qauli dam'un wala aktahilu. Aku enggak bisa tidur, air menetes terus dari mataku. Wa akhadha Rasulullah, ketika itu Rasulullah mulai mengumpulkan sahabatnya. Kalau ada masalah Rasulullah mengumpulkan sahabat senior, orang yang ikut ahli badar. Yastasiru, minta istisyarah, meeting, musyawarah pendapat. Ya sahabat, bagaimana kita menghadapi persoalan ini? Tengok. Faminhum man yaqul, di antara sahabat tadi ketika dimintai masukan, ada yang bilang, ya Rasulullah, wahai Rasul, hum uhlik, yang membawa berita bohong ini akan celaka. Wala na'lamu illa khairan, kami tidak mengetahui dari pribadi Ibunda Aisyah kecuali kebaikan. Ini Pak, dalam agama kita ada kaji ilmu namanya sikok kepada pimpinan. Kepada orang yang baik kita harus sikok. Apa sikok? Memberikan kepercayaan. Orang baik. Kalau orang nggak baik nggak usah. Orang baik jangan dijelek-jelekkan. Bawa bumbu belacan, terasi, merica, bawang putih, bawang merah, apalagi diulek. Oh iya memang kok ini. Oh jangan, tutup. Tengok para sahabat ketika ditanyai bagaimana pendapat kalian tentang istri saya Aisyah. Kami tidak mengetahui kecuali kebaikan yang ada pada diri Ibunda Aisyah. Tengok. Wa minhum man yaqul, di antara sahabat lagi ada yang bilang, lam yudikillahu alaik an-nisa'u katsir. Ya Rasul, Allah enggak membuatmu dayyik, sempit. Wanita lain masih banyak. Ini sahabat ada yang bilang ini juga ini. Isarah. Kemudian yang lain bilang was'al jariyah. Tanya pelayan, ajudan pribadi, sekretaris pribadi Aisyah yang bernama Bariro. Dialah yang mengetahui seluk-beluk sepak terjang Ibunda Aisyah. Ada sekretaris pribadi atau ajudan pribadi Ibunda Aisyah namanya Bariro. Was'alha, hadirkan dia, tanya tentang pribadi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian
Barirah mengabarkan ketika ditanya Rasulullah, fa'akhbarathu, Barirah mengabarkan, menjawab kepada Rasulullah, annaha la ta'lam anha illal khair. Aku enggak mengetahui dari pribadi Ibunda Aisyah kecuali kebaikan yang ada pada diri beliau. Setelah itu Rasulullah faqama 'alal mimbar, Rasulullah naik di atas mimbar, kemudian summa khatabah, kemudian berkhutbah. Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin Madinah, man ya'ziruni min rajulin qad balagha azahu fi ahli baiti. Siapa di antara kalian yang mau membelaku tentang orang yang telah mengganggu keharmonisan rumah tanggaku. Wah, gitu. Sahabatku, siapa yang mau membelaku jika ada orang yang mengganggu, mengusik keharmonisan, kerukunan, istiqrar, ketenangan, ketentraman rumah tanggaku? Wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Tema Rasul, demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali kebaikan yang ada pada keluargaku. Keluarga besarku, kata Rasul, termasuk istri beliau. Walaqad zakaru rajulan ma alimtu. Tengok Rasulullah, tengok, ini ada undang-undang juga. Ini ambil dari sini, Pak. Maka kita menuduh seseorang kalau belum cukup bukti nggak boleh pakai nama, tapi pakai apa? Ini inisial R-I-N. Tengok, Rasul pun begitu akhlaknya. Walaqad zakaru, sungguh mereka menyebutkan rajulan, ada seseorang laki-laki. Ya, siapa yang dimaksud? Seorang laki-laki tadi yang itu kan Sofwan bin Mu'attal. Rasulullah nggak sebut namanya. Sungguh ada mereka yang menyebut seorang laki-laki yang ma'alimtu illa khairan minhu. Seorang laki-laki itu yang disebut-sebut, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan yang ada pada lelaki itu. Allah, tengok Rasulullah ucapannya luar biasa. Sungguh ada orang menyebut-nyebut seorang laki-laki, tetapi saya tidak mengetahui dari laki-laki itu kecuali segudang kebaikan ada pada diri dia. Karena sahabat Rasul. Ketika Rasul berkhutbah begitu, datang, berdirilah sahabat Ansor bernama Sa'ad bin Mu'ad. Faqama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad berdiri, faqal, kemudian dia berkata, ana a'ziruka minhu, aku yang akan membelamu ya Rasul dari orang yang mengganggu rumah tanggamu itu. In kana huwa minal Aus, jika orang laki-laki tadi itu dari suku Aus, darabna unuqahu, akan aku penggal leher orang itu. Tengok Sa'ad bin Mu'ad. Wa in kana min ikhwaninal Khazraj, jika laki-laki tadi, laki-laki bukan nama, laki-laki umum, dia dari saudara saya dari suku Khazraj, karena Sa'ad bin Mu'ad dari suku Khazraj, akan aku jalankan apa yang kau perintahkan kepadaku. Kalau dia dari suku Aus, aku penggal lehernya. Kalau dia dari suku Khazraj, di mana saya terlahir dari Khazraj, apapun yang kau perintahkan kepadaku, akan kulakukan perintahmu ya Rasul. Fatalagazan nasu fil masjid. Waktu itu di masjid suara orang bergemuruh. Sedikit gaduh begitu suaranya. Hatta askatahum Rasulullah, sampai mereka bisa ditenangkan, didiamkan suara itu oleh Rasulullah. Ibunda Aisyah berada di dalam kamar di rumah Rasulullah. Summa dakhala alayya Rasulullah. Ibunda Aisyah menceritakan, kemudian Rasulullah masuk ke kamarku. Wa indi walidayya, ketika itu di sisiku ada ayah dan mamaku. Siapa ayahnya Aisyah? Sahabat Nabi Abu Bakar dan bersama istrinya. Wa huma yazunnani anna buka falikum. Mereka menyangka bahwa tangisan saya semalam itu membuat hati saya gundah sedih. Walam yajlis indi munzu qila wa qil. Rasulullah juga tidak pernah duduk bersanding denganku ketika berita itu tersiar di kota Madinah selama sebulan. Wa qad labisa syahran, sungguh Rasulullah diam diri, lam yuha ilaih, berdiam menunggu wahyu selama 1 bulan. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, fatashhadu hina jalasa. Rasulullah bersumpah, panggil Aisyah. Ini yang saya sebut tadi. Summa qala, kemudian Rasul berkata, amma ba'd, adapun setelah itu, amma ba'du, ya Aisyah wa ya Aisyah, fa innahu bahwasannya qad balagoni angki kada wa kada. Aku dapat berita tersiar di Madinah ini kada wa kaza. Koyong ini. Bahasa Jawanya begitu. Begini. Ya. Fa in kunti bari'atan, jika engkau memang berlepas dari tuduhan itu. Ini tengok.
Fasayubri'ukillah, Allah akan melepaskanmu dari tuduhan itu. Tengok, disumpah Aisyah. Ada Abu Bakar dan ada mamamu. Ini ucapan Rasul yang dalam sekali, Pak. Bahasa Jawa ini pol-polan. Wa in kunti almamti bizambin fastaghfirillah wa tubu ilaih. Jika engkau silap melakukan dosa itu, tuduhan tadi, jika taubatlah kau, minta ampunlah kau Aisyah, istriku tercinta kepada Allah. Qalat, Ibunda Aisyah bilang, falamma qada Rasulullah maqalatahu. Setelah usai Rasulullah dari ungkapan itu, qala sadami hatta ma ahassa minhu. Wah, airku berkecucuran terus, nangis. Inilah wanita, fitrah wanita, nangis. Wallahu akbar. Fakultu li abi. Aisyah berkata kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Ajib anni Rasulullah. Ayah, jawab itu pernyataan Rasulullah tadi. Ajib, jawab ya ayah. Aisyah bilang ke Abu Bakar, ayah, jawab tadi pernyataan Rasulullah. Wow, luar biasa ini, Pak. Abu Bakar bilang, faqala wallahi la adri ma aqul. Ananda tercinta Aisyah, aku enggak tahu. La adri, I don't know. Aku enggak tahu apa yang saya mau ucapkan kepada Rasulullah. Mentok, Pak, semua enggak tahu. Quran turun menjawab itu. Fakultil ummi. Aisyah kemudian menoleh kepada mamanya, wahai ibuku, jawab pertanyaan Rasulullah tadi. Faqalat, ibunya Aisyah, istri Abu Bakar, Ummu Aisyah menjawab, faqultu wallahi ma adri ma aqul. Aku enggak tahu nak apa yang mau saya ucapkan, jawab kepada Rasulullah SAW. Faqultu, setelah minta pendapat ayahnya enggak bisa jawab, mamanya Ummu Aisyah enggak bisa jawab, ibunda kita Aisyah berkata, wallahi, demi Allah, laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa sadaqtum bihi. Aku sudah mendengar berita di Madinah ini tersiar, seolah-olah kalian dengan berita itu menancap ke dalam hati kalian, dan seolah-olah kalian membenarkan berita itu. Kata Ibunda Aisyah, ini mentok lagi. Wah, Rasulullah minta sumpah tadi, bersumpah, bersaksi. Ibunda Aisyah kemudian menjawab, wallahi demi Allah, fa in qultu lakum inni bari'ah. Jika aku katakan kepada kalian inni bari'ah. Bari'ah itu bari'ah, lepas diri. Makanya baro'atun, surat At-Taubah itu surat baro'ah. Jika saya katakan saya lepas dari tuduhan itu, kata Ibunda Aisyah, wallahu ya'lamu anni bari'ah. Allah sesungguhnya tahu saya berlepas dari perbuatan itu. La tusaddiquni fi zalik. Tentu kalian tidak membenarkan beritaku ini. Tengok, udah mentok, Pak. Wala in i'taraftu lakum bi amrin. Jikalau saya i'taraftu, mengaku dengan dosa itu, tuduhan itu, wallahu adalah Allah ya'lam, mengetahui anni bari'ah, saya berlepas diri dari tuduhan itu. Oh, tengok, Pak. Jika saya katakan saya berlepas diri dari tuduhan itu dan Allah tahu aku berlepas diri, kalian enggak membenarkan ucapanku. Jika aku mengakui seolah-olah itu saya lakukan, Allah tahu saya berlepas diri, kalian pun tidak akan membenarkan ucapanku itu. Tengok, dalam sekali kan sastra balaghahnya. Inni wallahi, kata Ibunda Aisyah, kita habiskan dikit, Pak, satu paragraf lagi. Sesungguhnya saya demi Allah, ma ajidu li wa lakum mislan illa kama qala Yusuf alaihi salam. Aku dalam masalah ini tidak bisa menjawab lagi apa-apa kecuali apa yang pernah Allah abadikan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia difitnah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Zulaikha. Yusuf ketika itu mengatakan, tengok, dia abadikan dalam surat Yusuf, fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Aku enggak bisa menjawab lagi kecuali ucapan jawaban Nabi Yusuf ketika dituduh, ucapan beliau, fasabrun jamil, sabar itu lebih baik. Wallahu adalah Allah al-musta'an, tempat meminta pertolongan, amma tasifun, dari apa yang kalian tuduhkan kepadaku. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, summa takhawaltu fatajaqtu ala firash. Aku kemudian beralih dan aku kemudian berbaring di atas pembaringanku. Di detik-detik itulah Rasulullah duduk di tempat duduknya, Pak. Wah, kepanasan, gemetar, keringat berkecucuran. 1 bulan tadi wahyu tidak turun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah
kejadian itu berkata, "Fasurriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah merasa terhibur gembira, beliau tertawa. Wa kanat awwalu kalimatin takallama biha annaha anqal." Ucapan kalimat setelah Rasulullah berkeringat tadi, wah, mengerikan mendapatkan wahyu itu. Beliau berkata kepada istri beliau, ibunda kita Aisyah, "Absyiri ya Aisyah, bergembiralah kau adinda Aisyah, istriku tercinta. Ammallahi faqad bara'aki, sungguh Allah telah melepaskanmu dari tuduhan itu." Faqalat ummi, ibuku waktu itu Ummu Aisyah berkata, "Nak, berdiri kau, ucapkan syukur kepada Rasulullah, uskurilah." Aisyah berkata, "Fakultu la." Aku jawab, suruhan mamaku tadi, "Tidak, Mak. Wallahi aku tidak akan berdiri pertama kali mengucapkan syukur kepada Nabi Muhammad suami saya. Aku akan berdiri mengangkatkan tanganku ke langit memuji Allah yang telah menurunkan aku berlepas diri dari tuduhan itu. Wallazi anzala bara'ati." Qalat, ibunda Aisyah berkata, "Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Innal ladina," sesungguhnya orang-orang, 24 surah 24 ayat 11, sesungguhnya orang-orang yang jauh membawa bil ifki, berita gosip, berita bohong. Usbatun minkum, itu dari golongan kalian. Jadi musuh dalam udang, Pak, susah juga ini. Musuh dalam selimut. Jadi Rasulullah, kaum munafikin yang membuat gempar berita bohong itu. La tahsabuhu syarran lakum, kata Allah, jangan kau kira itu jelek, berakibat jelek bagimu. Bal huwa khairul lakum, itu baik bagimu. Ada pelajaran iktibar yang besar sekali dalam peristiwa berita gosip yang dituduhkan kepada ibunda Aisyah. Likulli imri'in, setiap jiwa itu, minhum, dari mereka, maktasaba minal ism, mendapatkan dosa karena telah membawa berita menyebarkan itu. Walladzi tawalla kibrahu, orang yang tetap bandel, merengkel, ya, besar kepala, membawa berita bohong itu, lahu azabun azim, mendapatkan siksa yang sangat berat. Sampai ayat ke-20. Tambah sedikit. Waktu itu Abu Bakar punya famili, saudara yang bernama Mastor. Mastor ini, Pak, termasuk orang Ahlus Sufah, orang yang hidupnya pas-pasan, diberikan living cost, biaya hidup oleh Abu Bakar. Karena Mastor terpengaruh dengan beritanya Abdullah bin Ubay bin Salul, termasuk orang yang nyambung-nyambung. Abu Bakar berazam, aku nggak akan berikan lagi biaya hidup kepada Mastor, karena dia sudah membuat membuat perlakuan yang terpengaruh dengan orang munafik tadi. Tetapi turun firman Allah, jangan kau lakukan itu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala dalam surah 24 ayat 22-nya. Wala ya'talu ulul fadli minkum wasa'ahan yu'tu uli qurba. Jangan sampai orang-orang yang berlebihan hartanya itu berazam, bernazar untuk tidak membantu saudara kerabatnya yang miskin. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian semua tidak ingin jika Allah mengampuni dosamu? Wallahu adalah Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqala Abu Bakar ketika mendapatkan ayat itu dari Rasulullah, karena kejadian Abu Bakar itu nanti di asbabun nuzul di tafsir pun disebutkan. Turunnya surat 24 ayat 22 ini akan sikap Abu Bakar tadi yang bersumpah enggak akan memberikan living cost, biaya hidup Mastor. Turun tadi ayat. Bala wallahi, nggih demi Allah, aku ingin Allah mengampuni dosaku. Kemudian dia balik ke rumahnya Mastok dan dia bernazar, aku akan berikan kau selama hidupmu living cost, biaya hidup. Summa kharaja ilan nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah-tengah manusia kaum muslimin. Wa ta'ala alaihim man anzalallahu ta'ala minal Quran. Rasulullah membacakan dari surat An-Nur 24 ayat 11 sampai 22. Kemudian Rasulullah memerintahkan Mastah bin Asasa, Husan bin Sabit, Hamnah binti Jahas, ya, wakan mereka ini min afsahi bil fahisah, termasuk orang yang terprovokasi, penyambung lidah. Untuk apa? Faduribu hadduhum, mereka diberikan panisan ikok 80 kali derah. Undang-undang dalam Indonesia hukum positif dibilang pasal delik, ya, pencemaran nama baik karena tidak terbukti. Ini saja Bapak-bapak, nanti kita lanjutkan setelah kisah ini, perang Khandaq, perang Tarik atau perang Ahzab. Demikian pas jam 1, mohon maaf
Tolong nanti kalau ada waktu Bapak di kantor di ruangan, dibaca lagi itu surat Quran tadi sekitar 12 ayat karena nggak sempat kita bedah. Surat 24 ayat 11 sampai 22. Allah menurunkan akan keputihan kesucian ibunda kita Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik. Satu hal pelajaran, kalau kita mendapatkan berita begitu, berita bohong, harus melalui sikap sebagaimana Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Klarifikasi, cek and recheck, jangan ambil satu arah. Ini saja. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Waktu juga yang memisahkan kita. Selamat beribadah kembali bekerja. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jami'an. Matur nuwun, matur sekelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.